Peristiwa yang juga jadi sorotan adalah kasus unggahan BIM Presiden Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang sedang berciuman dan menjeret seorang mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung ITB berinisial SSS. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisno Andiko pada Jumat 9 Mei membenarkan penangkapan SSS. SSS ditetapkan sebagai tersangka. Sabtu 10 Mei, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan PCO Hasan Nasbi menegaskan, Presiden Prabowo tidak melaporkan SSS ke polisi. Hasan Nasbi menilai apa yang dilakukan oleh SSS adalah bentuk kritik terhadap pemerintah, sehingga harusnya ia tidak dihukum. Pada Minggu 11 Mei, pihak ITB meminta maaf kepada seluruh pihak. ITB meminta SSS untuk dibina oleh kampus. Namun keputusan itu diserahkan kepada pihak kepolisian. ITB pun menyatakan orang tua tersangka sudah meminta maaf. Kasus ini lantas menjadi ramai diperbincangkan warganet. Pro dan kontra pun mengemuka. Direktur Amnesty International Usman Hamid menilai tindakan polisi terlalu reaktif. Padahal Mahkamah Konstitusi menetapkan UU ITE tidak boleh digunakan sebagai dasar kriminalisasi oleh pejabat negara. Kalau menggunakan istilah kesusilaan, saya kira kalau kita belajar hukum dengan benar, definisi kesusilaan di dalam hukum pidana jauh sekali dari apa yang dilakukan oleh mahasiswi seni rupa ITB tersebut. Apalagi kalau menggunakan undang-undang ITE yang lebih diarahkan pada penyiaran. Ia tidak sedang melakukan penyiaran. Kalau didefinisikan sebagai tindakan kesusilaan, dia juga tidak melakukan tindakan yang susila. Kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat memang itu diatur dan dijamin dilindungi oleh Undang-Undang Dasar kita. Namun kan Undang-Undang Dasar juga menjamin dan melindungi atau membuat batasan terhadap pihak-pihak atau warga negara yang melakukan kebebasan berekspresinya itu. Yaitu batasannya itu diatur dan ditetapkan oleh undang-undang. Nah, dalam hal ini itulah Undang-Undang ITE. Akhirnya pada Minggu malam 11 Mei 2025, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Andiko menyatakan, polisi mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan orang tua tersangka dan kuasa hukumnya. Polisi berdalih penahanan tersangka ditangguhkan agar tersangka bisa kembali berkuliah. Meski begitu, Brigjen Truno Yudo menyebut proses hukum terhadap SSS tidak serta-merta terhenti. SSS tetap dituduh melanggar pasal 45 tentang informasi dan transaksi elektronik. Polisi dalam sepekan terakhir gencar merazia preman yang disebut meresahkan masyarakat. Razia pun digelar polisi di sejumlah wilayah. Tidak hanya menyasar juru parkir liar, petugas juga mengincar preman berkedok ormas. Bahkan pada Kamis 15 Mei, Polda Sumatera Utara merilis penangkapan terhadap 1.130 orang karena dugaan keterlibatan aksi premanisme. Sebagian dari mereka adalah anggota ormas yang ditangkap dari sejumlah wilayah Polres. Aksi premanisme yang mereka lakukan beragam, mulai dari pungutan liar, aksi penganiayaan, hingga pemerasan. Tidak hanya juru parkir liar berseragam ormas, polisi juga menindak aksi dugaan pemerasan jatah proyek senilai 5 triliun rupiah tanpa tender yang diduga dilakukan Ketua Kadin Cilegon dan Wakil Ketua Kadin Bidang Industri Cilegon, serta Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Aksi dugaan pemerasan terhadap manajemen perusahaan Pilih Chandra Asih Group ini viral di media sosial. Jumat malam, polisi menetapkan Ketua Kadin Cilegon, Wakil Ketua Kadin Cilegon Bidang Industri, serta Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia sebagai tersangka. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia juga memberhentikan sementara 2 anggotanya ID. Sebelumnya, Presiden Prabowo menginstruksikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak tegas aksi preman yang meresahkan serta mengganggu iklim investasi. Polri menindak tegas setiap tindakan premanisme. Kita sudah membentuk operasi, namanya Operasi Pekat Wilayahan. Dalam kurun waktu dari mulai tanggal 1 kemarin
sudah ribuan kasus yang kita tangani, beberapa kasus menonjol yang kemudian sempat viral, semuanya kita tangkap. Terkait dengan investasi, tidak usah ragu, masuk saja, urusan keamanan kami yang menangani. Namun di sisi lain, advokat penegak hukum anti premanisme Tumpas AP Hutauruk menyebut, aksi premanisme saat ini berlindung di balik identitas ormas dan terkadang anggota mereka dekat dengan kekuasaan. Tidak bisa dipungkiri, adanya aksi premanisme juga akibat pembiaran oleh aparat penegak hukum selama ini. Tim Liputan CNN Indonesia.